Halo, nama gua Irfano Maulana Burhan, biasa dipanggil Okem. Jabatan gua di studio kecil ini adalah content manager yang dimana nge-manage semua pekerjaan terhadap konten yang berada di studio kecil. Lu harus tanya nyokap gue sih kalau itu. Karena dari kecil gue udah terima nama Okem dan mungkin karena badung atau bisa dibilang terlalu nakal lah. Itu yang gue terima dari nyokap gue. Dan kenapa bisa jadi nama Okem. Gue adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Okem terhadap temen seperti yang ada di kantor kalau menurut gue ya, tapi bedanya mungkin profesional aja. Kalau di kantor ya, kalau di kantor ya kerjaan dulu prioritasnya, terus kalau udah di temen ya nongkrong aja kayak gitu sih. Kalau di keluarga gue mungkin ada 2 tahap lah. Kalau udah lagi bareng keluarga, gue bisa jadi Okem yang cuman side-nya ngedengar doang. Ada juga yang ngelihatnya sebagai Okem yang suka iseng aja gitu. Mungkin itu. Kalau buat gue pribadi, mungkin gue lebih deket. Gue mungkin lebih ngerasa deket sama abang gue nomor 2. Bukan pokoknya di urutan pertama dan kedua itu ada abang gue yang nomor 2. Gue lebih deket ke abang gue yang paling tua lah ibarat kata. Karena gue dari dia sebelum nikah sampai sekarang gue masih suka keluyuran berdua sih sama dia. Even dia udah punya anak. Pertama banget, yang paling gue nggak bisa lupa, main Dota di rumah, di tempat nongkrong kayak kafe gitu, sama jalan ke puncak berdua, habis itu cabut gitu aja. Saking gabutnya. Suci, karena menurut gue Ramadan itu bulan dimana gue nggak tahu gue bener apa enggak. Yang gue pernah tahu adalah Ramadan itu bulannya untuk kita para manusia untuk membersihkan dosa-dosa kita sih. Udah cuman sampai di situ aja. Yang paling gue inget banget ya, mungkin tahun 2022 terakhir gue puasa sama bokap gue, almarhum bokap gue. Tuh, belum puasa. Pokoknya yang gue inget dari puasa itu, kenapa bisa almarhum bokap gue, karena gue di bulan terakhir waktu itu, di part gue kenapa bisa inget almarhum bokap gue, karena gue yang kayak ngurusin bokap gue sampai ibarat kata ngerasain lah bokap gue lagi sakit, terus cuman ada gue sama adek gue doang gitu. Jadi kayak di tahun ini tuh kayak saat nyokap gue bilang, bokap gue kalau ada apa-apa biasanya nawarin nih mau makan apa, mau sahur pakai apa gitu. Nah, saat nyokap gue bilang kayak gitu, gue keingetnya dalam hati, lu kemana pas tahun kemarin buka masih ada. Paling itu sih.
di tahun bokap gue masih ada pastinya itu. Bukan tradisi kali ya, lebih ke kangen bokap gue aja kayaknya. Lebih kangen bokap gue aja, karena biasanya adek gue minta, bang transferin bang, kenapa ya? Gue mau beli takjil. Ya udah tuh bokap sekalian beliin, tapi jangan lu kasih yang manis-manis karena kan bokap gue diabetes kan. Kalau gue bisa memutar waktu dan balik lagi ke waktu yang lalu, kayaknya gue pengen kuliah sih, gak mau cabut kayak kemarin gitu sih bang. Karena dampaknya berasa aja sih kalau menurut gue sekarang. Oke, jadi yang seharusnya mungkin gue capeknya sekali, ini tuh capeknya 3 kali lipat lah, berusahanya 3 kali lipat. Menarik. Ngapa ya? Banyak sih kalau mau yang ada diomongin nih, yang mau diomongin. Cuman yang paling menurut gue paling penting adalah gue sayang sama bokap gue, intinya gitu. Dan gue rindu sama kehadiran bokap gue, intinya gitu. Berantem sama nyokap gue. Karena pemikiran itu kan dewasanya berdasarkan pengalaman pribadi orang gak sih? Kalau menurut gue ya bagus, gue menyesal sekarang, gue bilang gue menyesal sama kelakuan gue terhadap nyokap gue, daripada gue menyesal tapi gue gak bilang. Gue merasa hidup ya. Selama ini gue hidup sih bro, hidup gue. Cuman kalau lo bilang yang universal gitu kayaknya susah deh. Ya gue selama ini hidup itu. Definisi hidup dengan satu kata: mencintai. Yang jelas gue mencintai diri gue sih. Mencintai seseorang lain itu udah another level untuk mencintai. Yang mau gue rubah, mungkin gue lebih ke pengen banget gue tahu tentang agama sih. Karena di hidup gue dan di keluarga gue tuh gak yang intuit untuk mendalami agama atau belajar agama lebih dalam lagi daripada orang lain. Cuman yang gue pelajarin dari keluarga gue adalah saat lu tahu lu punya agama, seharusnya lu sholat. Dan kita jalanin itu. Saat puasa, kita puasa, tapi enggak general ke yang seharusnya kita harus hafal apa, misalkan surat apa, atau seharusnya kita lebih sabar saat ngadapin siapa. Pokoknya yang tentang agama gue pengen berubahin itu sih. Gak ada sih. Kalau gue ngerubah orang itu, kita menurut gue orang itu nggak akan bisa dirubah sama orang lain kecuali lu itu berubah dengan kehendak diri lu sendiri gitu. Jadi menurut gue nggak punya hak untuk merubah atau merubah orang atau merubah situasi. Tapi gimana caranya gue
eh, mengatasi situasi tersebut dan mengatasi manusia tersebut. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada yang harus gue rubah, tapi gimana caranya gue beradaptasi sama orang lain sama situasi itu. Nabung sih, nabung tuh nguras ego banget buat gue, nguras ego, tapi gue harus disiplin tentang hal tersebut. Nabung tuh hal yang bikin stres sih sebenarnya. In the good side-nya sebenarnya itu membuat lo jauh lebih bersiap diri untuk kedepannya gitu. Kalau buat gue, menurut itu gue. Karena gue nggak orang yang nggak suka beli barang, atau menurut gue yang nggak penting itu masih gue bisa pakai terus, itu gue singkirin lah. Karena gue orangnya nggak suka belanja juga kan. Yang paling krusial adalah tabungan gue itu untuk ya paling deket ini ya nikah, udah itu aja. Sejujurnya enggak sih, tapi jika gue perlu merubah sifat gue yang menurut calon istri gue ini gak baik, pasti akan gue rubah. Karena buat gue rumah tangga itu bukan tentang gue juga, tentang dua orang yang harus hidup sampai akhir hayat. Mau itu dari mental, terus dari seks, entah dari finansial. Menurut gue semua itu, dari tiga hal itu yang gue sebutin, itu hal yang krusial sih. Jadi emang harus dikomunikasi dengan baik. Nggak bisa kita naruh ego sendiri-sendiri. Pesannya adalah, kalau nanti lu udah menikah, jangan sampai lepas tanggung jawab sama apa yang udah lu ambil. Terus buktiin bahwasanya pernikahan itu adalah hal yang possible untuk orang yang LDR-an. Dan jangan lupa berbuat baik ke semua orang, even itu bukan dari keluarga lo. Karena berbuat baik itu gak harus pada orang yang lo kenal. Berbuat baik itu juga harus ke semua orang, even lo gak baik di mata orang.